Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nisa Fatul Faizah, NIM T 2019-7146. Saya mahasiswi semester 5 dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang artikel saya yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Proses Pengeringan Tembakau di Masyarakat Wuhan. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah etnomatematika saya, kepada Bu Indah Wahyuni MPD. Tapi sebelum saya membacakan atau menjelaskan proses pengeringan tembakau, izinkan saya untuk membacakan abstrak agar teman-teman memiliki pandangan tentang artikel saya. Etnomatematika merupakan salah satu upaya pembelajaran matematika yang terdapat dalam suatu kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebiasaan, sikap, atau aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan kebudayaannya. Salah satu aktivitas kebudayaan yang di dalamnya terdapat etnomatematika adalah kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Wuhan, Kabupaten Jember. Salah satu kabupaten yang dikenal akan produsen terbesar tembakau di Indonesia. Terdapat etnomatematika dalam proses pengeringan tembakau yang dilakukan di masyarakat Wuhan. Terdapat konsep matematika seperti menghitung, mengukur, dan mendesain dalam proses tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi adanya etnomatematika dalam aktivitas proses pengeringan dan tembakau pada masyarakat Wuhan. Metode yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang menggunakan observasi dan wawancara. Pada proses pemanenan yang dilakukan secara bertahap, terdapat konsep menghitung. Untuk konsep matematika mengukur terdapat pada tahapan pengukuran jarak antara daun tembakau dan penentuan ukuran panjang tali. Pada aktivitas mendesain terdapat konsep matematika berupa pembuatan gudang tembakau. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Matematika merupakan pelajaran yang tidak jarang dianggap sulit untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa. Karena matematika memiliki peranan penting untuk kehidupan sehari-hari, maka matematika akan selalu berkaitan dengan pemecahan masalah di sekitar kita. Matematika bukan hanya kita dapat pelajari saat di sekolah saja, namun matematika dapat kita temukan dalam mengenal suatu kebudayaan di sekitar kita. Melalui etnomatematika, konsep-konsep matematika dapat dikaji dalam praktek-praktek budaya. Dengan etnomatematika, peserta didik akan lebih memahami bagaimana budaya mereka terkait dengan matematika. Dan para pendidik dapat menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berdampak pada pendidikan karakter. Salah satu kehidupan berbudaya yang dapat terlihat pada masyarakat adalah aktivitas bertani. Seperti kebudayaan pada kabupaten yang berada paling selatan Provinsi Jawa Timur yang terkenal akan penghasil tembakau, Kabupaten Jember, termasuk salah satu produsen tembakau terbesar di Indonesia. Masyarakat di Jember yang bermata pencarian petani, mereka pada akhir musim penghujan akan menanam tembakau di sawahnya. Dan para petani sendirilah yang melakukan aktivitas menanam, memanen, dan mengeringkan. Dan Kecamatan Wuhan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jember yang memiliki kebudayaan pengeringan tembakau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pengeringan daun tembakau yang dilakukan oleh masyarakat Wuhan. Oke, proses yang pertama yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan yang dilakukan pada tanaman tembakau yang berumur 60 hari. Daun tembakau akan dipetik secara bertahap. Setiap pemanenan akan dipetik sekitar 5 daun tembakau mulai dari daun yang paling bawah. Proses pemanenan ini akan dilakukan sekitar 7-8 kali pemanenan. Dan jarak pemanenan biasanya 4-5 hari sekali. Jadi, tanaman tembakau yang siap dipanen itu adalah tembakau yang berumur 2 bulan, setelah 2 bulan, sekitar 2 bulan. Lalu, para petani itu sekali memanen, mereka hanya mengambil 5 daun tembakau mulai dari bawah. Jadi, seumpama pertama kali mereka panen, mereka ambil 5 daun tembakau yang mulai dari bawah. Selanjutnya, sekitar 4-5 hari ke depan, mereka akan memanen lagi dan mengambil sekitar 5 daun tembakau yang dari bawah lagi. Begitu seterusnya sampai 7-8 kali pemanenan.
Proses yang kedua yaitu proses pengumpulan. Nah, biasanya masyarakat Wuluhan untuk mempermudah pengumpulan daun tembakau sebelum dibawa ke gudang tembakau, mereka meletakkan dan mengumpulkannya pada karung yang berbentuk persegi panjang yang biasanya masyarakat menyebutnya dodotan. Jadi, dodotan bako itu adalah semacam karung yang berbentuk persegi panjang. Nanti daun tembakau setelah dipetik itu dikumpulkan di atas dodotan, lalu nanti digulung seperti yang ada di gambar, lalu mereka akan membawanya ke gudang tembakau. Ini merupakan salah satu cara efektif yang dilakukan masyarakat Wuluhan untuk mengumpulkan dan mempermudah mereka untuk membawanya. Nah, proses yang ketiga adalah proses sujen. Pada gambar yang tersajikan merupakan gambar di mana proses penyundukan tembakau atau biasa masyarakat menyebutnya dengan proses sujen. Biasanya para pekerja itu membawa alat yang biasanya juga disebut sujen. Nah, sujen itu merupakan besi pipih panjang yang panjangnya itu sekitar 30 cm. Lalu di ujungnya itu ada ujung yang lancip dan yang ada juga yang ujung tumpul. Nah, yang tumpul itu ada lubang di mana biasanya atau fungsinya itu untuk memasukkan tali rafia. Nah, tali rafia ini panjangnya sekitar 2,5 meter. Lalu para pekerja itu akan menusukkan daun tembakau yang ada batangnya. Lalu mereka itu memasukkan sekitar 50 daun di setiap tali rafia yang panjangnya 2,5 meter itu tadi. Baik, selanjutnya setelah prosesi sujen ada proses ngeler. Masyarakat Wuluhan menyebutnya tahap ngeler, yaitu membentangkan dan memberikan jarak antara daun tembakau agar tidak saling menempel dan berdekatan. Pada waktu sujen, daun tembakau itu ditusuk dengan cara berdekatan. Tapi selanjutnya pada proses ngeler ini diberikan jarak antara daun satu dengan daun yang lainnya sekitar 3-5 cm. Konsep matematika yang terlihat pada proses ini yaitu pengukuran jarak dan penghitungan banyak tali yang akan digunakan. Nah, setelah proses ngeler, rentengan tembakau ini biasanya akan dinaikkan di sisi gudang yang di atas, nanti akan ditalikan kepada bambu-bambu yang ada di gudang untuk proses pembiaran pengeringan. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman kondisi tembakau setelah dikeringkan selama 1 minggu. Terlihat pada gambar di samping menunjukkan hitungan lama waktu pengeringan daun tembakau sudah 1 minggu. Terlihat daun tembakau yang awal mulanya berwarna hijau segar, dalam waktu seminggu berubah sedikit-sedikit di beberapa sisi menjadi warna kuning. Ini menunjukkan terjadinya pengeringan dalam daun tembakau. Nah, selanjutnya yaitu kondisi daun tembakau setelah dikeringkan selama 2 minggu. Teman-teman bisa lihat gambar di samping, ini memperlihatkan daun tembakau yang sudah dikeringkan dengan cara digantung selama 2 minggu. Terlihat daun tembakau sudah berubah warna menjadi kuning, bahkan beberapa sisi berubah menjadi warna kecoklatan. Yang 1 minggu tadi terlihat masih ada warna hijau dan berubah menjadi kuning. Pada minggu kedua, warna dari daun tembakau itu atau kondisi dari daun tembakau itu ada beberapa yang sudah kering, ada yang masih berkuning. Nah, selanjutnya daun tembakau setelah dikeringkan selama 3 minggu, kondisinya bisa dilihat di gambar di samping. Terlihat bahwa daun tembakau sudah berubah warna menjadi warna coklat semuanya dan terlihat kering. Daun tembakau pada gambar ini menunjukkan daun tembakau siap diturunkan dan siap dipasarkan. Biasanya ini terjadi setelah 3 minggu dibiarkan, lalu dilihat kondisinya sudah kering, sudah berubah warna menjadi coklat semuanya, diturunkan lagi rentengan tembakaunya dan nanti akan disortir, dipilih tembakau yang baik dan buruk, dan selanjutnya nanti akan dijual. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana bentuk dari gudang tembakau. Jadi gudang tembakau ini berbentuk seperti rumah yang terbuat dari susunan bambu di dalamnya dan juga ditutupi oleh walit. Walit itu merupakan anyaman yang terbuat dari daun tebu, dan di gambar di samping terlihat bentuk gudang seperti balok di bagian badannya dan juga atapnya berbentuk prisma segitiga.
Nah, sedangkan untuk kerangka dalam gudang tembakau yang tersusun dari bambu-bambu, bisa dilihat pada gambar di samping. Terlihat bagaimana kerangka dalam gudang tembakau yang tersusun dari bambu-bambu. Gudang tembakau didesain seperti gambar, bertujuan untuk tempat menggantungkan daun-daun tembakau yang telah disucikan dan dieler. Bisa dilihat bahwasanya ada konsep mendesain dari kerangka gudang tembakau. Nah, dari proses tadi kita bisa belajar bahwasanya ada konsep matematika di dalamnya, seperti memperhitungkan waktu kapan panen, terus juga memberikan jarak antar daun pada proses sujen dan juga ngeler, dan juga proses pemberian waktu kepada pengeringan atau menggantungkan daun tembakau di sisi gudang. Dan dari sini kita bisa belajar bahwasanya ada konsep matematika, etnomatematika pada proses pengeringan daun tembakau. Nah, dari penjelasan tadi mendapatkan kesimpulan, salah satu kehidupan berbudaya yang dapat kita amati pada masyarakat Wuluhan adalah aktivitas dalam pertanian. Aktivitas masyarakat Wuluhan dalam pertanian tembakau dapat kita sadari adanya kaitan dengan matematika, seperti pada aktivitas perhitungan usia tembakau, pengambilan daun tembakau, proses penyundukan daun tembakau atau biasa disebut dengan sujen dan lainnya. Aktivitas matematika tersebut dapat kita jumpai mulai dari pemanenan tembakau sampai proses pasca pemanenan tembakau. Masyarakat dapat menghitungkan waktu daun tembakau siap dipanen, menentukan jarak saat proses penyundukan dan penimbangan berat daun kering saat sebelum dijual, pengolahan panen tembakau, sampai daun menjadi kering tidak terlepas dari perhitungan matematika. Beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat Wuluhan seperti menghitung, mengukur, dan memperkirakan. Aktivitas menghitung yang dilakukan masyarakat seperti menghitung banyak tembakau yang disunduk dan dimasukkan dalam tali. Sedangkan aktivitas pengukuran dapat kita lihat dari proses pengukuran panjang tali dan juga mengukur jarak antara daun satu dengan yang lainnya di dalam tali. Dalam proses penimbangan juga terjadi aktivitas pengukuran berat tembakau. Dalam aktivitas memperkirakan terjadi aktivitas seperti memperkirakan waktu tembakau siap panen dan waktu daun tembakau sudah kering dan siap untuk dijual. Dari aktivitas tersebut, kita melihat adanya etnomatematika dalam proses pengeringan daun tembakau. Kita dapat mempelajari bagaimana proses pengeringan tembakau dan juga belajar matematika di dalamnya. Suatu kebudayaan masyarakat di sekitar kita juga dapat memberikan kita pembelajaran matematika. Dan matematika dapat kita pelajari dari setiap hal yang kita lakukan. Dari sini kita belajar pembelajaran matematika tidak hanya kita dapatkan di materi yang diajarkan di sekolah, melainkan dengan kita mengenal budaya yang ada di sekitar kita juga dapat memberikan kita pelajaran matematika. Nah, cukup segitu saja penjelasan saya tentang artikel yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada Proses Pengeringan Tembakau di Masyarakat Wuluhan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya. Dan apabila teman-teman ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan dan nanti kita akan diskusikan bersama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.